Maka baiklah kita mulai acara pada hari ini yang pertama. Kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membekali diri kita ke depan berperan mencegah peredaran narkoba bagi generasi muda Indonesia. Yang pertama, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu PT, waktu dan tempat saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya adalah berikutnya sambutan Kepala PNK Jakarta Timur kepada Bapak Intendjen Pak Gunawan Kamu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Ketua Badan Anti Narkoba Nusantara Bapak Subono, Sekjen BANN Pak Temi Febriansah, seluruh pengurus dan seluruh anggota dari BAN serta hadirin sekalian serta undangan yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini atas izinnya, ridho dan rahmatnya kita dikumpulkan di dalam satu forum yang sangat penting dalam rangka menghayati makna Hari Pahlawan yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 November tahun ini. Dan dalam pemaknaan itu kita mengambil inisiatif bagaimana menyelamatkan bangsa dengan cara kita mewarisi jiwa-jiwa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jika zaman dahulu para pahlawan menyelamatkan bangsa kita dari kolonialisme, penjajahan, pembodoh, penindasan, maka ke depan bangsa ini harus terus diselamatkan dari segala bentuk sindikasi narkoba sebagai penjajah tanpa wajah, penyalahgunaan dan peredaran dalam narkoba yang dampak daya rusaknya lebih parah dan lebih destruktif dibanding penjajahan zaman dahulu. Penjajahan zaman dahulu kita jelas perang melawan penjajah, siapa melawan siapa, siapa menembak siapa, siapa menghabisi siapa. Kalau hari ini kita melawan penjajah tanpa wajah, sindikat narkoba, mereka tidak jelas kapan menghabisi kita, kita pun tidak jelas kapan kita menghabisi mereka.
mereka berada di sekitar kita, dan kita harus tetap menanamkan jiwa-jiwa kepahlawanan ini kepada generasi muda bangsa kita, khususnya seluruh peserta yang hadir di sini. Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Anti Narkoba Nusantara yang memiliki inisiatif bagaimana melakukan bimbingan teknik penyuluhan, di mana setiap anggota dan peserta yang hadir dari mulai nol hingga kita mampukan memahami bagaimana cara bekerjanya memberantas narkoba, bagaimana menelisik di mana sisi-sisi lemah, sisi-sisi potensi daya rusak dari narkoba dan sindikasinya. Mudah-mudahan acara seharian ini diberikan kekuatan, bimbingan, izin, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita pada kegiatan ini sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat tulus ikhlas menyelamatkan anak bangsa, sebagaimana perwujudan rasa bangga dan terima kasih kita kepada para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita bertekad meneruskan perjuangannya dengan cara berjuang kita hari ini melawan penjajah tanpa wajah, penyalahgunaan dan peredaran zat narkoba. Demikian sedikit pengantar dari kami selaku pengampu Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti acara ini dengan baik, dan mudah-mudahan selepas acara ini komunikasi, silaturahim, pembinaan kita terus berlanjut, dan Bapak Ibu bisa berkiprah yang terbaik di tempat masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah la haula wa la quwwata billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Hendrajit, Ketua BNNK Jakarta Timur, sekaligus juga beliau saya daulat sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Anti Narkoba Nusantara. Juga yang saya hormati rekan-rekan saya, pengurus dari BANN. Di sini yang sebelah kiri saya ada Pak Mutasil sebagai Wakil Ketua Umum Bidang OKK dan Kelembagaan. Di sebelah ujung kanan saya ada Pak Tukino, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, ya. Juga Pak Temi Febriansyah sebagai sekjen yang standby di komputer. Tidak lupa juga pada Pak RW ya, 08. Alhamdulillah Pak RW dan rekan-rekan hadir. Saya juga sudah diberikan kesempatan untuk berdomisili di RW 08 Pak. Mudah-mudahan kehadiran BANN di 08 bisa merubah dari merah menjadi hijau Pak. Karena menurut Pak Hendrajit 8 merah, dan saya lihat datanya juga begitu. Juga selamat datang dari rekan-rekan dari DPD ya, Jawa Barat, Pak Ketua DPD dan staf. Juga selamat datang dari DPD Banten yang sudah baru tiba. Juga ada dari teman-teman Ormas ya, dari Kaukus Perempuan, GOW, dari Budia dan rekan-rekan dari GPJ ya. Nah, ini cukup banyak ya. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin nikmat yang diberikan kepada kita semua, hari ini kita dapat berkumpul ya, dalam rangka untuk menyelamatkan anak bangsa yang pada akhirnya akan menyelamatkan negara tercinta Republik Indonesia. Selawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya dilarang minum-minuman yang memabukkan, termasuk narkoba yang memabukkan. Pertama-tama
saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta yang dari jauh. Ya, alhamdulillah Pak Indrajit yang hadir ini hampir lengkap elemennya. Ada ormas, ada LSM, ada pemuda, ada perwakilan pelajar dari SMA 10 Negeri Bekasi, ada dari Sanawiyah dan Aliyah, ya. Ada tokoh masyarakat, ya. Dari FKDM juga hadir, ya. Jadi acara ini penyuluhan cukup lengkap, ya. Ada tokoh agama juga hadir mengikuti penyuluhan. Alhamdulillah, mudah-mudahan peserta ini bisa mengikuti sampai akhir, ya. Sampai selesai mendapatkan ilmu dan mendapatkan sertifikat. Kembali, kenapa saya ambil tanggal 5 sebelum tanggal 10 November tadi? Ruhnya adalah ingin membagikan ruh para pejuang yang sudah berkorban, ya, jiwa raga terkait masalah penjajahan fisik, ya. Nah, kolonialisme waktu itu. Nah, sekarang ini ada penjajahan baru, ya, menggunakan sarana narkoba. Narkoba ini beberapa tahun lalu Pak Presiden Indonesia Pak Jokowi mengatakan Indonesia darurat narkoba. Sekarang bukan lagi darurat narkoba. Kita sudah narkoba levelnya naik menjadi ancaman buat bangsa Indonesia. Jadi bukan sekedar darurat, tapi sudah akan mengancam kepunahan bangsa Indonesia. Tadi Pak Indrajit mengatakan bahwa narkoba ini bergajah tanpa wajah, ya. Kalau dulu kita tahu musuh kita Belanda, ya. Kita tahu beda orangnya. Tapi sekarang ini kita musuhnya kita juga. Kadang-kadang tetangga kita, kadang-kadang anak kita sendiri, kadang-kadang keluarga kita sendiri. Karena narkoba ini tidak mengenal level, siapapun bisa kena. Itu yang bahaya, ya. Jadi harus lebih serius memerangi narkoba ini daripada memerangi penjajah fisik, ya. Makanya BNN selalu menslogankan war on drug, war on drug, war on drug. Selalu harus diingatkan, kita perangi narkoba, kita perangi narkoba, kita perangi narkoba. Slogan itu harus menancap di hati kita semua sebagai calon-calon penyuluh. Kalau kita tidak menancapkan itu, ya kita akan kendur semangat untuk menjadi penyuluh yang gagah berani. Nah, mudah-mudahan calon-calon penyuluh ini adalah penerus-penerus para pejuang. Begitu Pak Ketua, ya, supaya menjadi ujung tombak di wilayah Jakarta Timur, Bekasi, dan seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Dan kita tahu narkoba itu berkembang terus, jenisnya juga bervariatif, ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan. BNN ini punya 3 hal yang penting. Pertama, BNN bertugas bagaimana mengurangi pangsa pasar, mengurangi peminat terhadap narkoba. Maka kita galakkan dengan P4GN. Nah, kita banyakkan penyuluh yang ada. Kedua, kita juga melakukan penindakan. Penindakan apa? Mengamankan para pecandu supaya tidak dihukum pidana, tapi direhabilitasi. Karena pecandu itu orang sakit, ya, harus diobati. Kalau masuk ke pidana, dikurung badan, bukan sembuh, tapi tambah hebat, tambah jago dia, karena bergaul dengan para pengedar dan seterusnya. Itu kewenangan penegak hukum, ya, bukan kewenangan BNN. Nah, yang ketiga, kita juga menyikapi daripada perkembangan terkait penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Termasuk kita akan menyikapi juga terkait BBBB, barang bukti yang sering ditangkap tapi BB-nya nggak tahu kemana, ya. Sekarang lagi rame, ternyata BB itu dijual belikan, begitu Pak Ketua, ya. Banyak yang dijual belikan. Nah, ini juga harus kita sikapi di Badan Anti Narkoba, ya. Itu tugas pokok kita yang ada di Badan Narkoba, ya. Tapi kita juga bermitra dengan BNK, BNNRI, bermitra dengan Mabes Polri, dengan penegak hukum kita bermitra, termasuk dengan dinas sosial, dinas pendidikan, ya, termasuk dengan dinas kesehatan, ya. Kita bermitra dalam rangka sama-sama ingin memberantas narkoba. Mungkin itu aja laporan saya sebagai ketua umum. Alhamdulillah kegiatan ini disupport oleh teman-teman, ya. Kita semua dikelola secara mandiri, ya, sama-sama dengan kawan-kawan. Alhamdulillah kita dibantu dengan tim yang solid, ya, berkorban baik itu materi, tenaga, ya, yang kita lakukan beberapa hari kemarin, ya. Mudah-mudahan semua ini dikatakan sebagai amal baik buat kita semua.
Yang penting di BN itu punya niat ikhlas, jujur, berkorban untuk bangsa ke depan demi menyelamatkan generasi muda. Mungkin itu aja kurang lebihnya sambutan dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghapuskan narkoba di negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia ini, menjadi keberkahan, menjadi ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Niatul qabul wassalamu ala barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayya amin. Yang di luar agama Islam berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin radhiyallahu tabaraka wa sahabatu Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbayani wajhikal karim wa ajibi sultanik min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalana nusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah keberkahan pertemuan kami ini ya Allah menjadi ridho-Mu ya Allah. Kami semata-mata berjuang dengan ikhlas dengan ridho-Mu ya Allah, semata-mata ingin memperjuangkan kebenaran dan kebenaran ya Allah, untuk menyelamatkan generasi kami ya Allah di negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah kami pejuang-pejuang yang ikhlas, ridho ya Allah, mendapatkan keberkahan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan negara kami dari rongrongan narkoba ya Allah, yang sudah merasakan begitu pahitnya ya Allah narkoba ini ya Allah. Kami rasakan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya Allah. Itulah kami hadir di sini ya Allah, di tempat yang mulia ini, sama-sama menggunakan tekad keyakinan kami ya Allah, untuk sama-sama membebaskan negara kami yang kita cintai ini dari narkoba ya Allah. Lindungilah pemimpin kami yang amanah dan istiqomah ya Allah, yang membantu berjalan narkoba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di wali kota sini yang ditangkap. Nah, yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan adalah bagaimana peran aktif BNN tingkat kota sendiri, khususnya di ibu kota Jakarta Timur di wilayah RW 8, selain dari peran serta masyarakat ataupun pengurus lingkungan. Karena itu pertanyaannya bagaimana peran aktifnya selama ini.
Alhamdulillah, begitu saya diberikan informasi oleh rekan Pak Sugono dan tim bahwa kita akan membentuk suatu lembaga di sini, saya langsung siap, saya mendukung dan siap membantu. Di wilayah RW 8, 17 RT, hampir 6.000 kakak, hampir 18.000 jiwa, ada 3 titik lokasi di situ yang sangat rentan dan rawan dengan narkoba. Nah, kembali ke birokrasi hukum yang tadi disampaikan oleh Bapak Indrajit, bahwa betapa panjangnya mata rantai birokrasi hukum. Kami pengurus bersusah payah ataupun warga melaporkan bahwa ada transaksi narkoba. Pada hari itu ditangkap. Berikut barang buktinya. 2 hari kemudian si pelaku sudah dengan bangganya berlenggam bahwa dibackingin oleh oknum dan orang tersebut keluar. Sehingga kami pengurus ataupun masyarakat kembali lagi seperti yang Bapak Indrajit tadi, jenuh dengan hal yang seperti itu, Pak. Tetapi dengan adanya BIMTEK hari ini, mudah-mudahan beberapa rekan warga yang kami ajak ke sini tidak patah semangat untuk membantu pencegahan narkoba di wilayah kami, khususnya lokasi di RW 8 saya sebutkan saja, ada di titik sisi utara seberang Kodim. Banyak oknum juga yang justru bukan membantu untuk mencegah, tetapi saya indikasikan, saya sinyalir oknum tersebut malah menjadi backing. Kurang lebihnya itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saja dalam perspektif agama atau jurisprudensi Islam, kita mengenal ada yang namanya satu zaroi. Jadi proses pencegahan lebih bagus daripada pengobatan, daripada kita rehabilitasi yang biayanya besar, lebih baik kita pencegahan. Mungkin kalau kita melihat pada problematika kehidupan kita saat ini, sudah banyak sebenarnya patologi sosial itu kalau coba kita runut banyak sekali, tidak hanya tadi ya persoalannya, tapi memang kembalinya adalah persoalan mental. Kita dikejutkan beberapa waktu yang lalu bahwa ketika Presiden kita mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba, karena memang nyata-nyata itu dipicu oleh aparatur penegak hukum yang memang terlibat langsung gitu kan. Nah ini kan problemnya adalah bahwa ini yang harus kita lakukan saat ini adalah sebuah gerakan masif untuk melakukan sebuah revolusi mental dan akhlak. Ini yang penting sebenarnya. Institusi saya kira sejak dulu sudah banyak. Saya berdiskusi dengan narkoba ini sejak 25 tahun yang lalu, pas sejak saya masih aktivis. Saya waktu gabung dengan kawan-kawan mahasiswa dengan Geranak gitu ya. Saya itu intens membahas tentang isi. Tapi persoalannya bahwa ya terus saja bahwa setiap tahun terus berjalan. Karena memang mata rantai itu terus berjalan. Apalagi bahwa narkoba ini komoditas bisnis yang sangat menggiurkan di dalam kondisi Indonesia yang memang mayoritas masyarakat yang masih sangat membutuhkan penambahan material kehidupan. Ini problemnya, sehingga tadi banyak disebutkan tidak akan bisa, ini susah sekali. Nah, oleh karena itu yang saya ingin bangun adalah saya ingin dari kita komunitas para mubalik, para ustadz ini ingin bersinergi. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya berharap nanti Pak Indrajit bisa bersinergi. Kita akan melaksanakan kegiatan
training mubalik di Kota Bekasi, insya Allah. Nanti salah satu ending materi terakhirnya adalah saya akan masukkan materi ini tentang narkoba sehingga menjadi pesan bagi para mubalik untuk bisa berceramah, berdakwah dengan salah satu substansi materinya adalah ini. Kemudian itu saya kira pertanyaannya bagaimana tentang yang dilakukan oleh institusi, oleh para juru pencerah ini untuk melakukan sebuah proses revolusi akhlak dan mental ini. Ini harus ada guidance-nya. Jadi saya kira itu yang paling penting karena biar gimana pun susah kita untuk memutus mata rantai ini kalau kita tidak bisa lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa mindset yang ingin saya sampaikan terkait dengan sudah kronisnya masalah narkoba ini negara kita, bahkan sudah macam menggurita sistem. Diawali dengan tadi presentasi dari potensi bahaya rokok, ya, ganja, sampai minuman keras, sampai kokain, ya. Ini sebenarnya pemerintah kita semuanya paham, tahu, ya. Hanya ada pembiaran. Contoh gini, Pak. Rokok udah tahu potensinya bahaya luar biasa dan larangan pemerintah. Yang dilarang itu masyarakat yang bukan pabriknya. Nah, bukan pabriknya. Kalau saya gampang berantas pabriknya, Pak. Bukan berantas merokoknya. Sama dengan narkoba, ya. Ini war on drug ini saya mungkin kronisnya ini sama dengan pernyataan Presiden sudah darurat narkoba, tapi ini pun salah saya ingat, bukan war on drug. Narkobanya nggak bisa kita berantas, nggak usah diberantas, Pak. Kalau kita berantas narkobanya percuma. Yang diberantas sistemnya. Bila perlu langsung berupain berantas polisinya, Pak. Ya, kalau udah ada BNN, polisi yang narkoba gak usah lagi, Pak, BNN yang handle. Ya, karena Pak, narkoba ini kan perputaran di situ aja mata rantai, ya, Pak. Bahkan BNN sendiri tahu peredaran di penjara ada, bahkan mata rantai dari laut sampai ke kepolisian, ya, ke kejaksaan. Tahu semua, polisi juga tahu, Pak. Nah, jadi kalau kita war on drug berantas narkobanya percuma, berantas polisinya, Pak. Bila perlu penanganan khusus narkoba ini nggak ditangani polisi lagi, dihandle oleh BNN, ya. Jadi nggak ada ukuran 5 mili ditangani dan di bawah 5 mili polisian, enggak, Pak, polisinya berantas, Pak. Jangan narkobanya diberantas, polisinya berantas. Ya. Khusus kepolisian, reserse ataupun bidang yang menangani narkoba dihandle sama BNN, Pak, jangan polisi lagi. Ya. Karena udah bukan rahasia umum. Ya, dilema-dilema tadi penangkapan pecandu, penangkapan bandar, di tengah jalan diambil, dibawa muter-muter, diajak transaksi. Dan ini bukan rahasia umum. Ya, polisi aja paham, bahkan tadi yang mereka sekolah sampai ke penjara pun mereka belajar dan paham ilmu itu, udah gampang, nanti kalau keluar lebih hebat lagi, karena udah ketahuan polisinya bisa kita atur. Jadi bukan war on drug, Pak, war on police. Ya, and system. Dan ini peran BNN yang harus kita dukung, ya. Dari BAN, elemen masyarakat, bagaimana mendukung BNN ini bisa menghandle ini, jangan polisi lagi yang ngatur. Ya, yang pertama. Kedua, yang terakhir saya ingin menyampaikan mungkin kaitannya ini ke organisasi kita, ya, ke BAN, ya. Sejauh mana nanti sinergitas kita dengan BAN dengan BNN, ya, di lapangan, terutama yang tadi yang namanya narkoba ini kan penjajah tanpa wajah. Nah, kita nggak tahu di wajah narkoba di mana nih sebagai orang pengurus BAN ini, Pak, ya. Nah, artinya apa legalitas kita, apa kekuatan kita, apa otoritas kita? Mungkin nanti ada sinergitas, bisa jadi BNN mengasih sedikit otoritas atau sedikit untuk bagaimana kita bertindak, beraction. Mungkin yang saya tangkap saat ini secara gambar mungkin kita hanya dalam ranah pencegahan, penyuluhan, ya. Tapi misal contoh, saya sekarang mau di SK nih bidang investigasi, ya. Lah, investigasi apa yang mau saya investigasi nih? Nah, penjahat yang tanpa wajah, nah, penjajah tanpa wajah, seperti apa saya mau investigasi? Atau misal saya punya
sumber info, ada potensi yang di satu daerah saya tahu atau saya paham atau ada sinyal peredaran narkoba, ada bandar narkoba. Nah, ada potensi. Kira-kira apa yang Ban lakukan? Apakah hanya sebagai mata-matanya BNN, mata-matanya polisi, atau boleh hak untuk yang lain? Kalau jadi mata-matanya Pak, rugi Pak kita Pak. Kenapa? Jadi mata-mata gitu kita laporan ke polisi, polisi dapat duit. Benar nggak? Iya Pak. Capek kita mata-matainnya dari pagi, dari siang sore, kita kasih malah polisi yang dapat duit. Mendingan kita sekalian yang transaksi Pak. Ya, mendingan kasih kami legalitas transaksi dalam apa? Boleh kami tangkap, tapi kami bina Pak. Kita bina, kita bikin edukasi, kita bikin rehabilitasi. Nah, ini ada revolusi mental, revolusi yang paling tadi dari Pak Ustadz nih tadi. Nah, untuk bina, jangan binasakan Pak. Kalau dikasih polisi bukan tadinya mau dibinasakan polisi, diduitkan Pak jadinya. Nah, ini apa sinergitas nanti Ban dengan BNN, apa aja action kita, yang apalagi nanti dari DPD di luar jauh BPB Jakarta tahu secara mandiri yang melakukan action dan menangkap potensi-potensi yang kaitannya lebih baik tadi dalam bentuk edukasi ya. Tapi yang lebih dari itu apa? Yang sinergitasnya bisa dari BNN ya. Mungkin itu saja, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ya, kan kita mau polisi, rehabnya juga kan bayar. Nah, kalau kita serahkan ke BNN itu gimana? Rehabnya gratis atau bayar? Gitu loh Bang. Karena daerah saya, ya tahu lah di Jantung, Pasar Rebo, di atas, Bapak tahu tempatnya, Bapak ngerti, nah itu wilayah saya. Nah, bagaimana anak-anak ini yang jual, ya ini kalau dia pada minta sebagian ada yang kita rehab, kita bawa ke BNN, bayar tidak Pak? Itu sih pertanyaan saya. Jadi harapan kita percepatan membuat orang jadi melek pengetahuannya tentang bahaya narkoba bertambah. Jadi kita melakukan kegiatan BIMTEK dalam non-BIPA, dalam arti kita meningkatkan kesadaran masyarakat lebih banyak lagi tenaga yang bisa membantu saudaranya, temannya, kerabatnya
dan lingkungannya untuk memahamkan. Setelah ini tuh mereka memiliki fungsi yang peserta ini adalah memfasilitasi bagaimana mewujudkan lingkungan bersih narkoba di sekitarnya. Jika mereka anggota kelurahan, mereka bagaimana berkonsultasi dengan kami mewujudkan lingkungan bersih narkoba. Jika mereka pendidik, bagaimana menghadirkan kegiatan P4GN itu menjadikan sekolahnya bersih narkoba. Jadi kita jangan lagi tergantung anggaran negara, tapi dengan kesadaran dan kemampuan yang kita miliki secara mandiri yang sudah dibina oleh Bandung, mereka bisa membuat kegiatan itu tanpa harus terkendala. Ya, terkait kegiatan hari ini, Pak. Ya. Dampak positifnya apa, Pak? Dampak positifnya masyarakat semakin mengetahui sisi gelap dari narkoba saat ini, bahwa mereka memiliki ancaman dari 95,5 pecandu di luar yang ditahan dan juga di luar yang ada di rehab. Eksistensi sindikasi berada di seluruh jajaran masyarakat, oleh karenanya semuanya harus memiliki kewaspadaan, minimal menjaga diri dan keluarganya. Syukur-syukur mereka bisa menghadirkan nuansa bersih narkoba itu di sekeliling. Tidak-tidaknya mereka kan seorang yang sudah memiliki jam terbang jadi tokoh masyarakat, menjadi seorang kiai, menjadi seorang pengusaha, seorang akademisi, itu bisa mencerminkan dirinya apa yang sudah dilakukan dengan kemampuan intelektual dari itu. Sebelumnya ada informasi dari Polda bahwasanya pemakai tidak boleh ditangkap. Jadi pemakai itu ada dua, pemakai yang memiliki kecanduan akut yang dia tersangkut sindikasi narkoba, dan pemakai yang menjadi korban yang hanya menjadi korban dari peredaran narkoba. Salah satu indikasinya adalah setiap mereka yang ditangkap, yang dirazia, yang tidak oleh aparat penegak hukum itu memiliki barang bukti yang kurang dari yang disampaikan seperti dalam masa-masa. Jadi mereka yang kurang barang bukti seharusnya mereka harus direhab. Tapi mereka yang memiliki banyak barang bukti, mereka memiliki nyali besar untuk bertindak jahat, terlibat dalam tindak narkoba, harus diproses secara tegas. Tadi yang 30 ton lagi, 30 ton? Oh, 3 itu Pak Azhar, seorang di media itu dia sampaikan, dia mengindikasi jumlah yang beredar di negara kita itu lebihnya 300 ton. Itu berasal dari perhitungan jumlah pecandu dan pengedar narkoba di lapas. Kalau mereka kecanduan itu kan sehari 3 kali. Kalau ganja itu, kecanduan ganja itu berarti 3 linting, 5 gram kali 3, 15 gram. Itu kan kalau dihitung bisa. Sabu juga sama. Nah, dengan melihat banyaknya pecandu yang ada di lapas dengan kemampuan mereka tetap bertahan hidup, tidak kecanduan, relapse dan sebagainya, itu diasumsikan oleh Pak Azhar ini dihitung kira-kira 300-an. BNN juga pernah menghitung. Jadi BNN itu dari hasil survei mengatakan bahwa jumlah pecandu ganja misalnya 65% pecandu ganja dibagi lagi coba pakai, teratur pakai, dan kecanduan. Coba pakai itu setahun sekali, teratur pakai itu seminggu sekali, kecanduan itu sehari sampai 3 kali. Itu setelah dikalkulasi jumlah ton narkobanya luar biasa besar. Kemudian jika dikurangi dengan barang bukti yang ditangkap aparat penegak hukum dari mulai Polri itu dikumpulkan dari para Polda dikumpulkan dari Polsek dan juga BNN, maka sisa barang yang dibutuhkan, kebutuhan Indonesia dengan barang yang berhasil ditangkap itu luar biasa besar. 95% itu barang benar-benar berhasil ke masyarakat. Kita hanya sekitar 5%-an kurang lah yang baru kita tangkap. Kalau dari estimasi ya, jadi Pak Azhar itu memperhitungkan pecandu, keberadaan pecandu dengan kebutuhan narkoba. Pak, langkah-langkah dari BNN ketika kita untuk mendeteksi tadi disampaikan tentang deteksi salah satunya dengan kayak kerja kelompok, itu dari mana Pak? Mengetahui mendeteksi itu bahwasannya kerja kelompok seperti juga rawan sekali dengan peredaran narkoba.
Ya itu, jadi kita kembalikan fungsi Siskampling, kita kembalikan fungsi RT yang mengawasi wilayahnya, apalagi kita memiliki FKDM, Forum Waspada Dini Masyarakat. Mari kita kembalikan fungsi FKDM itu mengawasi waspada lingkungannya. Indikasi sekecil apapun yang mereka bisa tangkap sebagai indikasi narkoba, silakan dikomunikasikan kami supaya terlihat ini hanya kumpul-kumpul atau hanya bisa pakai narkoba. Kemudian indikasi rumah-rumah bangunan tinggi yang produksi yang tidak ada izin, itu RT seharusnya tahu kanan dan kirinya. Kalau dilihat ada truk beroperasi setiap jam 3 keluar masuk kampungnya, itu harus diindikasi ada hal-hal yang disembunyikan dari proses produksi seperti itu. Nah, itulah ada asap yang tidak jelas produksi apa. Nah, itu juga harus diindikasi karena pembuatan narkoba itu mengeluarkan asapnya yang dikeluarkan lewat cerobong asap. Nah, hal seperti itu mari kita kembalikan lagi fungsi RT sebagai fungsi pengawasan lingkungan. Kalau itu dikerjakan, maka tiap warga bisa memahami Pak RT ternyata menyelamatkan kita dari Pak, bagaimana mengenai kalau misalkan ada imigran yang bawa narkoba dan itu eksekusi hukuman mati? Ya. Maksudnya BNN sendiri bekerja sama dengan imigrasi kan? Ya, jadi imigrasi itu dari Direktorat Imigrasi, Kantor Imigrasi di Jakarta Timur misalnya, beliau selalu memiliki kemana si imigran ini berdomisili. Kemudian yang bekerja sama dengan kami untuk operasi biasanya melewati batas ketentuan izin tinggal. Nah, ini biasanya ya izin tinggal. Kemudian mereka terkonsentrasi di rumah susun biasanya. Nah, setelah terkonsentrasi di rumah susun, biasanya tinggal dengan orang-orang tertentu yang mungkin simpanan atau teman pacar dan sebagainya. Nah, yang itu biasanya dikaitkan dengan kerawanan rumah susun terhadap narkoba. Ya, langkah preventifnya? Preventifnya kita operasi sidak. Kalau dari laporan kantor imigrasi bahwa yang bersangkutan sudah ada, jadi kita kejar di tempat itu, kita operasi di mana letaknya. Nah, karena supaya jangan sampai dia menjadikan tempat tinggal itu sebagai sarang narkoba. Karena ingat, produksi narkoba itu jangan berpikir pabrik, jangan berpikir juga industri kecil. Skala dapur, Pak ya, hanya skala dapur saja diperlukan, cukup untuk bisa membuat narkoba. Ramuan itu dikemas dalam bentuk pil yang alatnya pun juga banyak dijual. Yang Tempo itu Pak pernah ungkap narkoba yang di Bogor itu Pak, pabrik sabu. Pabrik sabu yang di Bogor. Ya, belum lama ini media. Oh, Bogor tidak hanya sekali ya, dulu di Jasinga juga sering. Jadi modusnya barang bukti ditaruh di daerah Sentul, sebagian mesinnya ditaruh di Jasinga, kemudian mereka menunggu tukang raciknya. Nah, kalau bertiganya sudah sampai dia memproduksi barang baru diproses sebagai indikasi laboratorium gelap. Sampai itu belum ditemukan, maka polisi tidak akan melakukan operasi penangkapan. Karena mustahil hanya menemukan alat saja, barangnya dan alat saja tanpa ada produksi. Jadi indikasi itu biasanya sampai itu benar-benar pabrik sabu. Dan modusnya sama ternyata, mereka menggunakan desa-desa terpencil dan mengoperasikan proses itu, keluar masuk desa itu kisaran di pukul 11 sampai jam 3 pagi. Nah, itu akan juga terjadi di kota, kelurahan-kelurahan dengan ritme kerja mereka yang dini hari itu biasanya bisa diindikasikan ada hal-hal yang mencurigakan. Komitmennya tentang ada kegiatan pada hari ini? Ya, kita berharap BAN memiliki jejaring kerja di berbagai tempat dan menyelenggarakan kegiatan sangat positif, murah meriah, membumi, dan juga masyarakat mendapatkan akses informasi, film-film edukasi, pelatihan, bagaimana menjadi penyuluh yang baik, membuat paparan yang baik, dan juga pulang membawa perubahan, menjadikan tempatnya lingkungan bersih narkoba dengan fasilitas bersama. Itu lagi Pak? Oke, Pak.
apa yang Bapak tahu tentang BANN? Ini kan baru berdiri kurang lebih 4 tahun, Pak. Ya. 4 bulan, maaf Pak. 3 tahun. SK-nya saya lihat tadi. Oh iya, SK-nya berdiri 4 bulan. Apa yang Bapak tahu tentang? Jadi kami dahulu adalah melakukan kerjasama dengan lembaga Aliansi Indonesia. Salah satu lembaga Aliansi Indonesia itu memiliki satu cabang, satu badan, pelaksana kegiatan anti narkoba, Badan Anti Narkoba Nasional. Kantornya di Taman Mini. Kemudian seiring waktu berjalan kita lakukan MOU dengan LAI dan BAN dalam BKS-nya. Kemudian karena masalah organisasi maka mereka ingin eksis. Nah, tadinya Badan Anti Narkotika Nasional, mereka membuat ormas ini jadi Badan Anti Narkoba Nusantara. Jadi sudah berbeda sekali dengan BAN yang dulu. Namanya berbeda, logonya berbeda, orangnya berbeda, dan didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan penilaian dan izin. Nah, jadi izinnya ini hanya 2 tahun, tertulis di dalam SK itu, dan BAN dengan kiprahnya bisa melakukan kegiatan. Nah, kebetulan Pak Subono yang basicnya mendampingi kasus-kasus hukum, dia memfokuskan BAN ini bagaimana selain juga memberikan penyuluhan, dia juga mendampingi para korban dimanapun mereka berada. Dan alhamdulillah jejak rekamnya dipercaya masyarakat. Ketika beliau berhasil mendampingi beberapa korban lolos dari kehasilan 6 oknum tertentu, beliau mendapatkan simpati dan kemudian menjadi anggota BAN. Inilah BAN ini akhirnya besar, tidak hanya besar dalam kepemimpinan Pak Subono, karena Pak Subono juga diilhami dari latar belakang kecanduan narkoba dari anggota keluarganya atau anggota rekan kerjanya. Beliau bersemangat bagaimana berjuang dalam narkoba itu bersama teman-temannya. Oh ya, Derajat Butuh Tidakdo, Kepala BNNK Jakarta Timur, nomor AB 087 88 66 75 555. Ya Pak, setelah kesan-kesannya setelah mengikuti acara P4YN apa Pak? Ya, alhamdulillah kesannya bagi kita sebenarnya sangat penting karena ini persoalan narkoba adalah persoalan bangsa yang paling darurat yang harus kita selesaikan, dan semoga dengan acara ini bisa berjalan dengan baik pemahaman, strategi, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk anti narkoba ini bisa berjalan, terutama dan relawan yang siap untuk terjun ke lapangan bisa membantu berjalannya program ini secara baik. Kalau pesan-pesan untuk masyarakatnya apa Pak? Untuk masyarakatnya mudah-mudahan ya semakin memahami tentang persoalan narkoba ini adalah serius karena ini menyangkut masa depan bangsa, dan mungkin secara bertahap kita terus akan sosialisasikan dan masyarakat akan lebih mengenal bahayanya narkoba. Oke, siap. Oke, mantap Pak Ustadz. Ya. Bimbingan teknis ya kepada masyarakat itu ya. Begitu ya. Oke, terkait dengan kegiatan hari ini Pak. Hari ini kan ada kegiatan bimbingan teknis. Iya Pak. Pegawaian angkatan yang kedua. Itu sebelumnya apa sudah dilaksanakan juga kegiatan itu? Sudah, jadi gini, sejarahnya Badan Anti Narkoba Nusantara ini sebenarnya udah berdiri kurang lebih 3 tahun lalu. Cuman waktu itu kita bernaung di Badan Lembaga Aliansi Indonesia. Nah, karena ada satu hal ketidakpahaman, kita memisahkan diri, maka berdiri dengan bentuk Badan Anti Narkoba Nusantara. Nah, pada angkatan pertama kita lakukan dengan Lembaga Aliansi Indonesia. Kita bagian dari departemen di sana. Ya, kita sudah lakukan dengan jumlah peserta kurang lebih 50 peserta dari beberapa daerah. Alhamdulillah juga sukses ya. Sekarang tersebar ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, terus sekarang kita lakukan kedua. Memang SK kita baru dapat SKT, keterangan terdaftar di Kemendagri. Untuk legalitas badan hukumnya kita masih mengurus. Karena apa? Masih ada persoalan dengan BNN itu sendiri. BNN kurang setuju dengan logo kita. Logo kita BNRI masih kurang setuju dengan logo kita. Karena katanya terlalu mirip. Ya, mirip. Tapi menurut saya sih yang mirip juga banyak, bukan kita aja gitu kan ya. Tapi boleh kan. Tapi itu nggak masalah lah.
Namun kita dengan Pak Indra ini sudah bekerja sama tahun lalu, sudah bikin MOU dengan Jakarta Timur ya. Maka selalu kita continue komunikasi, penyuluhan pun kita arah dari dia. Itu kita lakukan. Jadi sudah 3 tahun kita berjalan dengan mandiri. Kita biaya mandiri, tidak ada biaya dari pihak instansi atau yang lain kecuali mandiri. Belum ada. Kita internal aja. Semua internal. Ya alhamdulillah 3 tahun berjalan dengan baik. Kita melakukan penyuluhan di sekolah, penerimaan murid baru kita ada penyuluhan, sekarang menerutin ya. Yang tadi tanggal 10 besok kita ada di SMP 19 Bekasi, terus di SMK Pinama Bekasi, SMA 10 itu sudah kita agendakan semua. Hampir tiap bulan kita akan mengadakan penyuluhan. Kegiatan selain penyuluhan itu sekolah-sekolah apa aja kegiatan dari BNN? Ya, Badan Anti Narkoba Nusantara kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Seperti kita diskusi dengan instansi dengan narkoba, apa programnya kita saling dukung ya, mendukung program pemerintah. Kayak Jakarta Timur itu sering kita ngadakan dengan kelurahan, kecamatan. Kita koordinasi untuk merencanakan program kerja dengan kelurahan. Jadi tidak hanya penyuluhan. Lalu tadi pengawasan terhadap persoalan penegakan hukum kita juga lakukan. Kita akan mengadakan monet mulai 2023. Kita bikin monet kepada setiap polsek dan polres. Nanti hasilnya kita laporkan ke Mabes Polri. Monet itu tadi sebenarnya berapa sih jumlah penanganan kasus narkoba di satu area kepolisian banyak polsek nih. Penangkapannya berapa, jenisnya apa. Nah itu yang kita akan buat laporan. Ini sudah kita ajukan audiensinya ke Kapolri tentang rencana kita akan melakukan monet di setiap bulan. Gitu. Nah, ada harapan ini disampaikan. Ya harapan saya sih sebenarnya terutama mengimbau APK penegak hukumnya dan pemerintah, ayo kalau kita benar-benar memberantas narkoba atau mengurangi peredaran gelap narkoba ini harus serius, terutama dalam penegakan hukum. Khususnya penegak hukum ini bekerja jangan bermain-main. Ya, contoh nih, sekarang ini kan sudah ramai ya, mungkin wartawan udah tahu semua kasus narkoba yang di kepolisian ya. Memang itu terjadi. Ini bukan hal baru sebenarnya terkait oknum-oknum ya yang bermain. Saya sering menghadapi keluhan tadi penangkapan ya, lalu negosiasi ya, minta sekian, bayar selesai keluar. Lalu ada yang rehab. Oke Pak, rehab aja gini-gini diarahkan bayar dengan jumlah sekian, tapi dibawa ke rumah rehab, tanda kutip rumah rehabnya kerjasama keluar. Ya. Jadi artinya ini tidak akan menyelesaikan masalah, hanya berputar-putar situ. Nah pertanyaan saya kan, kita serius nggak sih menyelesaikan narkoba ini? Gitu. Ya tadi anggaran begitu besar loh yang dikeluarkan ya. Kalau nggak ya nggak usah, biarkan aja. Kalau mau serius, ayo kita bersihkan sama-sama. Siapapun itu, harapan saya begitu. Ada ketegasan dari pimpinan, baik itu Kapolri, Kejaksaan Agung, ya, pengadilan maupun DN. Siapa yang terlibat bermain-main, sikat tanpa ampun. Itu harapan saya dari BNN. Karena kalau nggak capek kita Pak, capek semua. Penyuluhan nggak ada gunanya. Ya kan? Orang sakit, bayar, keluar. Besok pakai lagi, begitu lagi. Terus kapan masuk saya tanya? Ya, itu sih harapan yang paling penting. Ayo penegak hukum saya himbau. Kalau sayang dengan bangsa ini, sayang dengan negara ini, ayo kita sama-sama gandeng tangan menegakkan hukum tentang terhadap pelaku peredaran narkoba. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan dari operasi hukum itu? Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang pantas, apa yang kan pemakai, terus pengedar, pengguna, apa artinya kalau kita bicara hukum kan sudah aturan ini ya. Contoh pemakai di bawah edaran Mahkamah Agung skema 1 gram di bawah 1 gram untuk pecandu untuk sabu itu kategori pecandu. Masukkan dia pada pasal 127. Dia wajib direhab. Wajib direhab. Rehabnya itu berarti memang harus mengikuti aturan rehab, tidak boleh pulang sebelum sesuai dengan rekomendasi dari BNN maupun kemarin. Tapi kalau udah pasal 112 atau 114 dan 111 wajib hukum pidana karena sudah pelaku peredaran gelap dan bisnis terhadap narkoba. Seperti apa ukurannya? Ya kalau bandar besar hukuman mati, tindak hukuman mati.
Ya kalau sedang ya tegas umur hidup gitu. Jadi ini yang nggak pernah berjalan. Jadi Pak Yadin mencontohkan di Cina bagaimana eksekusi di Cina sangat murah, praktis. Di Indonesia nggak bisa. Nah kalau ini masih seperti ini ya puter aja Pak, gitu. Bagaikan lingkaran yang nggak akan putus ya. Nah ini salam saya kepada teman-teman di luar sana ya APH, ayolah sama-sama selamatkan bangsa ini, di mana Anda juga bagian dari bangsa ini. Kan gitu Pak. 0813 23 95 96 63. Ya Mas Guru. Ya kita makan dulu. Ya. Langsung diserahkan oleh kepala